bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati presidensi. tadinya sih kan apa Pak? Masih di hafal boleh ingat masih di hafal boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh gimana? Masih dihapal boleh. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi sama Hormati preferensi. tadinya sih kan Bapak masih di Hapau boleh pindah masih di Hapau boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Baikkan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kado apa Pak? Masih di Hapau boleh pindah. Masih di Hapau belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Baikkan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan Bapak masih
penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih bisa membawa.
lucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh dibilang. Masih dihapal boleh belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh.
Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya kita masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses tadi ngasih kado apa Bapak? Masih ada hafal boleh dibilang? Masih ada hafal boleh dibilang? belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa dari anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses hukum. tadinya sih kan Bapak masih di Hapau boleh bilang masih di Hapau Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku.
Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih di Hapau boleh gimana? Masih di Hapau belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.
Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.
Restu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kado apa Pak? Masih dihafal boleh dibilang? Masih dihafal boleh dibilang? belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan.
Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Mati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan Pak Jokowi sama tadinya sih kado apa Pak? Masih ada di hafal boleh diingat? Masih ada di hafal boleh diingat? Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Baikan anak, baikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka.
Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di hafal boleh gimana? Masih ada di hafal belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati presidensi. tadinya sih kan Bapak masih dihapal udah diingat dihapal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan apa Di seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh gimana? Dihapal boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada.
cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati presidensi. tadinya sih kan Bapak
kombinasi bahagianya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih dibawa-bawa.
Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati proses Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih dihafal boleh dibilang. Masih dihafal boleh dibilang. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh pindah. Dihapal boleh. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Baikkan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati presidensi. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihafal boleh ingat. Masih dihafal boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel, tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sudah ada apa Pak? Masih dihapal PDIP-nya? Masih dihapal belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi. Hormati proses
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih bisa berpautkan atau tersangka ini? Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya bisa masih bisa berbawa.
Bahagianya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati proses hukum. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh pindah. Masih dihapal boleh pindah. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan.
Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati suspensi. tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di hafal boleh gimana? Masih ada di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Mati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi tadinya sih kan apa Pak? Masih di hafal boleh diingat? Masih di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati proses Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati tadinya sih kan Bapak masih di Hapau boleh gimana? Masih di Hapau
penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Hasto kan
Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa. Hormati proses hukum.
Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya masih bisa dibawa.
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau sampai Sambil proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih di bawah.
Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Nanti seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih bisa membawa.
Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati presidensi. Tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh pindah. Masih dihapal boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan.
Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati proses hukum. tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di hafal boleh gimana? Masih ada di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan Bapak masih di Hapau boleh dibilang masih di Hapau belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati presidensi. Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa
Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.
tanggapan kita gitu. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka ini? Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi sama Formatif suspensi. tadinya sih kan berapa Pak? Masih dihapus jadi gimana? Masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan.
Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Hormati preferensi. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh gimana? Dihapal boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka.
Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati presidensi. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh pindah. Masih dihapus boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Nanti sambil proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih dibawa Pak Jokowi sama tadinya sih kan nggak apa-apa Pak, masih ada di hafal boleh diingat, masih ada di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses hukum. Tadinya sih kan apa Pak? Masih di HP boleh gimana? Masih di HP Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak
untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat.
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di hafal boleh gimana? Masih ada di hafal boleh.
belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Berikan anak, berikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Mati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih
Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa. Hormati presidensi. Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Bapak? Masih dihapus jadi masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Baikkan anak, baikkan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih bisa berpautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya bisa terus masih bisa membawa Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih di hafal boleh ingat di hafal belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak
untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel, tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih di hafal boleh pindah. Masih di hafal boleh. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu baikkan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya.
Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses hukum.
Bahagianya yang penting duduk. Barikan anak, barikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih bisa
Bahagianya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh pindah. Masih dihapal boleh. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan.
Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Nanti seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi tadinya sih kado apa Bapak? Masih ada di hafal boleh diingat? Masih ada di hafal boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu berikan anak, berikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Hormati preferensi. Tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh ingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu baikkan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih bisa berpautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya bisa masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih bisa berpautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya bisa masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses hukum.
duduk kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.
Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih bisa berpautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya bisa masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses hukum.
nggak sih? Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya masih bisa ngobrol.
Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya masih disangkut
Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih bisa membawa Pak Jokowi.
sih? Bagiannya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh pindah. Masih dihapal boleh belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan.
Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses hukum. tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di Hapau boleh gimana? Masih ada di Hapau Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Baik anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh pindah. Masih dihapal boleh. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. lain, Pak. kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi Hormati proses hukum.
Bahagianya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.
lain, Pak. Tanggapan kita Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih disangkut pautkan. Pak Jokowi sama Hormati proses hukum. tadinya sih kan berapa Bapak? Masih ada di hafal Bude gimana? Masih ada di hafal Bude. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan.
Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut paut. Pak Jokowi Formatif pensiunan. tadinya sih kan Bapak masih di hafal boleh gimana? Masih di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka.
Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati presidensi. tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh gimana? Masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan, apa bisa disampaikan? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih dibawa Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kan Bapak masih di Hapau boleh gimana? Masih di Hapau belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Baikkan anak, baikkan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati proses hukum. tadinya sih kan apa Bapak? Masih ada di hafal Bude Bina. Masih ada di hafal Bude Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak
untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih bisa
penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi. Hormati proses Tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapau boleh gimana? Masih di Hapau boleh.
belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati kesensuan.
Bahagianya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses Jokowi hanya terkekeh.
Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di hafal boleh ingat masih di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih dibawa-bawa. Pak Jokowi tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di Hapal boleh gimana? Masih ada di Hapal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh gimana? belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati presidensi. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh pindah. Masih dihapal boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Mati sambil proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih dibawa-bawa. Pak Jokowi
Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh gimana? belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh.
Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di Hapau boleh pindah. Masih ada di Hapau belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya masih dibawa. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh pindah. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi. Hormati proses Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi. Hormati Tadinya sih kan apa Bapak? Masih di Hapau boleh punya? Masih di Hapau boleh.
bahagianya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.
aja. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau sampai Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kado apa Pak? Masih ada di hafal boleh diingat. Masih ada di hafal boleh diingat. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan.
Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi. Hormati suspensi. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh gimana? Masih dihapus. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka.
Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh pindah. Masih dihapal boleh. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi sama Hormati kesensuan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapau boleh dibilang masih di Hapau Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Baikkan anak, baikkan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih dibawa. Tadinya sudah ada apa Pak? Masih ada di hafal PDIP. Masih ada di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada.
Tadinya sih kan Bapak masih di Hapau boleh pindah. Masih di Hapau boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih
Gitu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Mati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya di status masih di bawah.
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan tersangka ini. Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa. Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kan apa Bapak? Masih ada di hafal boleh gimana? Masih ada di hafal boleh. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau sampai Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih dibawa-bawa Pak Jokowi Hormati proses hukum. tadinya sih kan Bapak masih ada di Hapal jadi gimana? Masih ada di Hapal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi. Hormati proses hukum. Tadinya sih kan apa Bapak? Masih ada di Hapau, boleh gimana? Masih ada di Hapau, Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati presidensi. tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh gimana? Masih dihapal Belum ngasih. Bagiannya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Mati sambil proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh diingat masih dihapus
belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Berikan anak, berikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih ada di Hapau boleh gimana? Masih ada di Hapau belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh.
Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh diingat. Masih dihapal belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu berikan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh dibilang masih dihapal belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku.
Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi Hormati kesensiulan. Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi Hormati kesensiulan. tadinya sih kan apa Bapak? Masih di Hapau boleh gimana? Masih di Hapau Belum ngasih. Hadiahnya yang penting tuh doa, kebaikan anak.
Cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya masih disangkut masih disangkut.
ngasih. Bagiannya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya masih bisa masih bisa
belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau tersangka itu? Nanti sambil proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah masih disangkut.
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa Pak Jokowi. Hormati proses hukum.
Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati proses hukum. tadinya sih kan Bapak masih ada di Hapau Bode Guna. Masih ada di Hapau Bode Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan.
Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut paut. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan Bapak masih dihapus PDIP-nya. belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak ini masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih dihafal boleh dibilang. Masih dihafal boleh dibilang. belum ngasih. Bagiannya yang penting itu kebaikan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut paut. Pak Jokowi Hormati proses Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut paut. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Bapak? Masih di Hapau boleh dibilang? Masih di Hapau
Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.
Tanggapan kita aja. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di hafal boleh diingat. Masih ada di hafal boleh diingat. belum ngasih. Hadiahnya yang penting tuh baikan anak, baikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan.
Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Nanti sambil proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di hafal boleh gimana? Masih ada di hafal boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka.
Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Hormati presidensi. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh pindah. Masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi sama Hormati preferensi. tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh pindah Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan tersangka ya? Mati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya sudah terus masih dibawa Pak Jokowi sampai tadinya sih kado apa Pak? Masih ada di Hapau boleh pindah? Masih ada di Hapau Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada.
Tadinya sih kan apa Bapak? Masih di HP boleh gimana? Masih di HP boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih
cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh dibilang masih dihapus
cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan akan Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati proses Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan.
Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut paut. Pak Jokowi Hormati proses hukum. tadinya sih kan Bapak masih ada di Hapau boleh gimana? Masih ada di Hapau boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih bisa membawa Pak Jokowi Hormati proses hukum. tadinya sih kan Bapak masih di Hapong Bude Bina masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Hormati proses Tadinya sih kan Bapak masih di Hapau boleh gimana? Di Hapau belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel, tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal